Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam Patunggilan. Bapak Ibu warga Sepuh Adi Yuswo di wilayah MD Malang 1. Puji Tuhan pada saat ini kita boleh bersama berjumpa. Kami atas nama Pelayan Harian Majelis Daerah Malang 1 mengucapkan selamat untuk panjenengan semua yang boleh bersama merasakan sukacita di tengah pertemuan Adi Yuswo Majelis Daerah Malang 1. Ucapan terima kasih tentu kami haturkan kepada Majelis Jemaat GKJW Kebon Agung yang sudah bersama-sama melayani pada saat ini dan juga pengurus Komisi Pelayanan Adi Yuswo Daerah Malang 1 untuk semua yang sudah dipersiapkan dengan baik dan biarlah semua ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Di tengah pandemi yang ada, kita percaya kita boleh tetap mendapatkan kekuatan. Dan sukacita pada saat ini kiranya semakin membuat kita semua tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, warga Sepuh Adi Yuswo se-MD Malang 1, biarlah sukacita hari ini boleh senantiasa membawa semangat kita, menambah imunitas kita, sehingga boleh bersekutu bersama. Oleh karena itu, kami atas nama Pelayan Harian Majelis Daerah Malang 1 mengucapkan selamat untuk kita semua sehingga persekutuan kita, warga Sepuh Adi Yuswo, boleh tetap semarak, penuh sukacita, dan boleh meningkatkan imunitas. Selamat bersukacita bersama, selamat membangun ibadah, dan selamat merasakan kehadirat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, yang kong yang ti, warga Adi Yuswo, GKJW se-Majelis Daerah Malang 1 yang kami cintai, kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, bahwasanya kita bisa jumpa lagi di dalam ibadah Adi Yuswo di tahun 2021 ini. Walaupun di dalam ibadah ini kita masih melakukan secara online karena kita masih terbentur dengan pandemi COVID-19. Terlebih kita yang Adi Yuswo ini hendaknya lebih berhati-hati di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerumunan. Tetapi Bapak Ibu, yang kong yang ti, tidak perlu khawatir. Walaupun kita harus bertemu secara online, tetapi Tuhan selalu menjumpai kita melalui ibadah-ibadah yang kita bangun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Justru dengan kita melaksanakan ibadah inilah akan bisa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang kung, yang ti, yang kami cintai, kita bersyukur Tuhan masih mendampingi kita. Kita bertemu dengan sukacita. Karena itu, marilah ibadah Adi Yuswo di tahun 2021 ini kita lakukan dengan nikmat, karena disitulah Tuhan bersama kita. Tuhan memberkati kita. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.
Shalom, salam patunggilan Bapak Ibu warga Adiyuswo se-MD Malang 1. Bersyukur kita masih bisa ketemu lewat daring. Ini semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan Adiyuswo MD Malang 1 masih ada 3 lagi. Yang pertama tanggal 9 Mei itu ada raker dan sharing di tempatnya di Jemaat Peniwen. Kemudian tanggal 18 Agustus adalah pertemuan raya bagi warga Adiyuswo se-MD Malang 1. Kemudian tanggal 9 Oktober adalah ibadah kreatif Adiyuswo seperti saat ini, yaitu di Donomulyo tanggal 9 Oktober. Yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah pada pertemuan raya Adiyuswo se-MD Malang 1 secara daring, nanti akan diadakan parade memuji Kidung KPK Lawas Lami, Kidung KPK Lami. 1 ayat saja dan diiringi oleh musik, boleh gitar, boleh organ. Dan nanti semua peserta akan mendapatkan trofi, tapi 1 trofi untuk favorit adalah pilihan dari audiens, dari wakil-wakil Adiyuswo Jemaat. Itu yang dapat kami sampaikan, lebih lanjut akan kami sampaikan di dalam WA Group. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu Adiyuswo se-MD Malang 1, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Merupakan anugerah yang tiada terhingga bagi kita semua dan merupakan kesukacitaan yang luar biasa bagi kita semua, karena pada saat ini kita Adiyuswo se-MD Malang 1 bisa mengikuti ibadah raya yang perdana yang bertepatan di GKJW Kebonagung. Dan ini merupakan anugerah bagi kita karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat mengikuti ibadah online ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan membimbing kita semua meskipun kita menjalani hari-hari Adiyuswo ini dengan mungkin ada yang sedikit sakit, ada yang sehat, itu semua adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu Adiyuswo yang telah mengikuti ibadah raya pada saat ini. Demikian juga kami, pengurus KPPY MD Malang 1, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GKJW Kebonagung yang telah bersedia menerima kami untuk mengadakan ibadah secara online pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kukuh, demikian juga kepada semua yang ambil bagian di dalam pengadaan syuting ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memberkati pelayanan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dari GKJW Kebonagung yang telah melaksanakan syuting ibadah raya pada saat ini dengan sukacita dan dengan pimpinan Tuhan semata. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Shalom dan salam patunggilan. Pertama, patut kita mengucap syukur pada Tuhan atas segala berkat, bimbingan serta bimbingannya sehingga kita semua bisa dipertemukan pada ibadah online Adiyuswo saat ini. Atas nama pelayan harian Majelis Jemaat GKJW Kebonagung, kami mengucapkan banyak terima kasih pada MD Malang 1
melalui kegiatan Badan Pembantu KPPY daerah yang telah mempercayakan GKJ Kebon Agung untuk menjadi tempat untuk mengadakan ibadah online pada saat ini. Dan kami mohon maaf bila masih banyak kekurangan yang kami lakukan di GKJ Kebon Agung ini. Pada akhirnya kami juga berharap kepada kita semua untuk selalu tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Yang terakhir Bapak Ibu, kami sampaikan pada kita semua, kepada Adiuswa se-MD Malang 1, supaya tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan selalu memberkati. Salam Patunggilan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan kami. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kami dapat menyapa dan menyampaikan salam kepada seluruh warga Adiuswa Majelis Darah Malang 1. Dimanapun mereka berada. Semoga para Adiuswa diberi penyertaan, diberi berkat kecukupan, diberi berkat kesehatan, dan berkat damai sejahtera serta keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Para Adiuswa Majelis Darah Malang 1 yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali ibadah, izinkan kami untuk mengajak dan mengingatkan kepada para Adiuswa untuk setia mengikuti himbauan dari pemerintah, himbauan dari Majelis Agung, dan himbauan dari Majelis Jemaat selama pandemi ini. Selain itu, mari kita bijak dalam menyikapi pandemi yang saat ini dipersiapkan oleh pemerintah, baik dari pusat maupun daerah-daerah. Mari kita menjaga kebersihan diri, salah satunya dengan rajin mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak dimanapun kita berada, agar sedikitnya kita dapat membantu pemerintah menekan laju penyebaran COVID-19. Mari kita ikuti ibadah ini bersama dengan para Adiuswa se-Majelis Darah Malang 1 di GKJW Jemaat Kebon Agung, meskipun ibadah ini dilakukan secara online. Para Adiuswa yang dikasihi Tuhan, ibadah pada kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Teguh Hadi Saputro SSI. Untuk itu, beribadahlah di rumah dengan hati yang penuh sukacita. Semoga Tuhan mendampingi di sepanjang perjalanan hidup kita. Sekali lagi kami atas nama Komisi Adiuswa GKJ Kebon Agung mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah saudara-saudara, kita mensyukuri saat yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam ibadah. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama, berhimpun semua.
menghadap Tuhan dan pujilah Dia pura benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari ibadah dalam rangka pertemuan Raya Adiyuswa tahun 2021 ini kita kuduskan di dalam Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta langit, bumi, serta segala isinya, Tuhan yang menciptakan dan memelihara hidup, Tuhan yang setia kepada kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita umat ciptaannya. Nyanyikanlah Kidung Baru 72, Nama Yesus Berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai yang bahagia. Tuhan dan penyembuhnya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah saudaramu, Kau kabarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Salam damai dari Bapa, salam damai dari Tuhan Yesus Kristus, datang dan hadir bagi saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkasaan, pujilah Dia sesuai dengan kesabarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan kasih dan hati. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdetak. Dialah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat kami undang untuk menyanyi Kidung Jemaat 3, baitnya yang pertama dan yang keempat. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di kawala yang besar, bagai bulan emas riang, hati kami pun mekar. Kami dosa dan derita, kebimbangan kalanya, sumber suka abadi, di sinarmu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggagap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta
kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya aku berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitahukan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Saudara-saudara, Tuhan itu Maha Kasih, kasih-Nya tanpa batas. Siapapun dia yang memohon ampun kepada Tuhan dan mengakui setiap pelanggaran dan dosanya, Ia Sang Maha Kasih itu pasti memberikan pengampunan. Ada tertulis demikian. Yehezkiel 33 ayat 11, yakni, katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Amin. Saudara-saudara, mari kita sambut berita pengampunan ini dengan kembali kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 32, bait 1 dan 3. Tuhan, kami berlumuran dosa. Bapak Ibu, saya persilahkan kembali duduk. Mari saudara-saudara,
kita saksikan persembahan pujian dari Adi Yuswa Peniwen dengan judul Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami semua pada saat ini diberi kesempatan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan, Engkau selalu mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Bacaan dari
Efesus 6 ayat 10 sampai 20 demikian. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapanmu senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dengan roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulakukan sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya keberanian aku menyatakan sebagai seharusnya aku berbicara. Amin. Sampai di situ pembacaan Alkitab pada hari ini, saudara-saudara. Berbahagia kita semua yang membaca, berbahagia kita yang mendengar, berbahagia kita yang mau menyimpan di dalam hati dan yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Hitung jemaat 473. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dihadapkan pada pilihan terus hidup dengan menanggung rasa malu atau mati namun terhormat. Ketika kita dihadapkan pada dua pilihan semacam itu, pasti kita akan bingung mana yang akan kita pilih. Saudara-saudara, panjenengan tentunya pernah mendengar istilah harakiri dan istilah seppuku. Dua istilah yang sama makna, yang menunjuk pada budaya para samurai dari Jepang. Harakiri dan seppuku adalah istilah yang menerangkan tentang orang yang melakukan bunuh diri atau lebih memilih mengakhiri hidupnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harakiri dan seppuku ini dilakukan oleh mereka, orang-orang Jepang atau samurai dari Jepang, itu karena dua hal. Yang pertama, tindakan memilih mati untuk menebus rasa malu atas kesalahan masa lalunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bertujuan agar ia tidak tertangkap oleh musuh dalam kondisi diri hidup. Nah, ini banyak bayangan dari mereka ketika mereka ditangkap oleh musuh dalam keadaan hidup, tentunya akan sangat merugikan bangsa dan negaranya. Karena itulah mereka ini memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dua tujuan itu, saudara-saudara, mengarah pada satu hal, yaitu agar terbebas dari rasa malu
rasa bersalah, dan lebih memilih mati namun terhormat. Kemudian saudara-saudara, budaya ini dibawa sampai pada Perang Dunia Kedua, di mana Angkatan Udara Jepang yang saat itu dalam kondisi tidak menguntungkan lebih memilih menabrakkan pesawatnya ke kapal lawan. Tindakan ini Bapak Ibu disebut dengan istilah kamikaze, di mana pilot mengorbankan dirinya karena mereka berpikir bahwa menabrakkan pesawat lebih efektif untuk menghancurkan kapal lawan. Kembali lagi Bapak Ibu, bahwa pilihan yang dipilih oleh mereka ini adalah untuk kehormatan dirinya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang filsuf dari Perancis namanya Albert Camus. Gimana saya membacanya nih? Albert Camus atau Camus ini mengatakan bunuh diri adalah tindakan dan jalan yang dipilih oleh para pengecut. Sebab dalam diri mereka ada ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk terus melangkah menapaki hidup yang tidak selalu mulus. Saudara-saudara, wong pracaya ing sakdawane urip ning donya niki dening Paulus dipun gambaraken seperti sedang terlibat dalam satu peperangan rohani melawan kejahatan. Peperangan ini digambarkan juga sebagai peperangan iman, saudara-saudara. Perang antara kekuatan daging dan kekuatan roh. Kekuatan daging mengarahkan orang pada keinginan jahat. Sedangkan kekuatan roh mengarahkan pada hidup yang selaras dengan keinginan Tuhan. Perang ini saudara-saudara adalah perang yang sangat berat. Sehingga di dunia ini banyak sekali orang-orang yang merasa tidak sanggup dan merasa tidak mampu menanggungnya. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak di antara mereka yang tidak sanggup itu kemudian mencoba untuk membentak Tuhan dengan kata, aku tidak sanggup Tuhan. Aku mengundurkan diri dari hidup ini. Kemudian mereka mengakhiri hidupnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menyadari betul akan peristiwa hidup yang dihadapi oleh umat Tuhan di Efesus. Sehingga dalam suratnya ia mengatakan, meski aku ingin berbuat baik, tetapi kejahatan yang kubuat. Dalam kesadaran ini, saudara-saudara, Paulus menasihatkan supaya dalam hidup kita ini mau memperlengkapi diri dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di situ ada 4 jenis senjata yang dari Allah di dalam perang rohani ini. Yaitu kebenaran, keadilan, rela berkorban, iman. Dan yang tidak kalah penting saudara-saudara, di situ juga disebutkan ada pedang roh, yaitu firman Allah. Berarti ada 5. Nah, kesemuanya itu saudara-saudara kita terima dari Tuhan. Untuk dapat kita gunakan dalam memerangi kekuatan daging dan kekuatan gelap yang selalu ingin merusak kita. Setiap hari saudara-saudara, kita berada dalam situasi peperangan tersebut. Kita selalu menginginkan kemenangan, kuasa terang atas kuasa gelap. Oh alah, Pak Dito, kula niki lho sampun tuwa, kantun ngerantosi dinten mawon. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panjenengan boleh bangga karena sampai pada usia lanjut panjenengan ini masih setia bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa perang iman itu tidak berhenti pada angka usia tertentu.
panjenengan pirsa bahwa ada istilah tua-tua keladi. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan keterangan makna pada istilah itu adalah semakin tua semakin baik atau semakin tua semakin buruk dalam kurung kelakuannya. Jika baik tidak masalah. Ini dapat diteladani oleh anak cucu dan seluruh generasi kita. Tetapi kalau makin tua makin buruk, ini yang akan menjadikan hati Tuhan kecewa. Saya yakin panjenengan juga pernah melihat atau mungkin mengalami bahwa dalam usia yang tua, justru banyak gempuran lawan perang dengan menggunakan senjata godaan untuk menyerang kehidupan mereka yang telah lanjut usia. Misal, Pandito, kula pamit mboten dateng gereja malih nggih. Amargi niki wayahe kula manut anak. Anak kula menika mboten purun ngopeni kula, menawi kula menika mboten tumut piyambake. Amargi anak kula menika sampun dangu nilar gereja, Pak Ndito. Niku sepisan. Lajeng kaping kalihipun wonten ingkang sampun yuswa sepuh niku pengin rabi malih merga bojone sampun kisut. Alasanipun nggih kepingin pados ingkang tasih kinyis-kinyis. Kathah sanget Bapak Ibu contoh sanes-sanesipun. Nah, karena itu saudara-saudara, senjata perang iman jangan sampai kita tanggalkan sepanjang waktu selama kita masih bernafas dalam dunia ini. Berlaku benar, itu sangat diperlukan. Berlaku adil, itu menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang percaya. Rela berkorban, itu adalah sifat kita. Dan senantiasa mengandalkan pedang roh atau yang disebut dengan firman Tuhan, itu adalah ciri khas kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari perlengkapan senjata perang dari Tuhan ini senantiasa kita cengkeram erat-erat dalam perjalanan hidup kita. Perang dalam iman ini adalah perang untuk memilih yang mana. Tetap setia dalam Tuhan sampai titik darah penghabisan, atau meninggalkan Tuhan demi nikmat kedagingan sementara. Jika kita memilih Tuhan, saudara-saudara, maka kita perlu melengkapi diri dengan senjata dari Allah itu. Sehingga kita tidak tersesat dan tetap menjaga diri kita supaya kita dapat berjalan dalam kekuatan Roh Kudus dan kuasa terang dari Allah. Mari kita memilih untuk setia dan menghadapi segala gempuran dalam hidup ini dengan perlengkapan senjata Allah. Saya yakin saudara-saudara bahwa bahagia menanti kita di masa depan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kami bersyukur Tuhan bahwa di sepanjang perjalanan hidup ini tak sedetik pun Kau meninggalkan kami. Lebih bersyukur lagi Bapa, dalam hidup ini ternyata Engkau berkenan melengkapi kami dengan perlengkapan yang luar biasa. Sehingga setiap tantangan, hambatan, godaan dan gempuran dalam hidup ini dapat kami lalui dengan baik sampai di usia kami saat ini. Terima kasih Bapa atas setiap kesempatan yang Kau berikan untuk kami semuanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita saksikan, kita dengarkan persembahan pujian dari Adiuswo Jemaat Kebon Agung dengan judul Hidup Ini
adalah kesempatan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama umat Kristen seluruh muka bumi, mari kita perbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh Adi Yuswa se-MD Malang 1, Tuhan itu Maha Agung,
dan penuh belas kasihan. Oleh kasih-Nya kita diberi penyertaan dan pertolongan senantiasa dalam hidup. Oleh karena itu, mari mengucapkan syukur dan kita wujudkan ungkapan syukur kita dalam persembahan. Adapun dasar dari kita mempersembahkan diambil dari Amsal 3 ayat 1 dan 2 dan 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Untuk mengiringi di dalam kita bersama-sama menyerahkan persembahan, marilah kita memuji nama Tuhan. Bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu, nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, saudara kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Bapak Ibu warga jemaat, mari kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, serta untuk warga yang kena penyakit maupun bertugas dalam COVID-19. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan, Engkau yang memegang kekuasaan di atas segala kekuasaan. Kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau campur tangan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan jalan keluar, hikmat, pertolongan yang daripadamu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID
Kami menyerahkan saudara kami yang bertugas di dalam dinas kesehatan. Tuhan campur tangan. Kami menyerahkan seutuhnya kekuatan kami dalam tangan-Mu, kelemahan kami. Hanya di dalam hikmat kuasa kehendak Tuhan yang terjadi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami meminta. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh warga GKJW selingkup Jawa Timur. Engkau tahu banyak permasalahan dan persoalan yang sedang kami hadapi di masa pandemi COVID-19 ini. Bapa, tolong mampukan kami warga jemaat seluruh GKJW Jawa Timur agar mampu menghadapi apa yang sedang kami alami pada saat ini. Karena kami yakin dengan penyertaan Tuhan, apa yang terjadi hanyalah karena kuasa Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat se-MD Malang 1, agar supaya juga merasakan kekuatan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga apa yang mereka alami, apa yang dialami saat ini hanyalah karena penyertaan Tuhan. Karena kasih Tuhan adalah sumber segala berkat dan sumber segala permasalahan yang ada. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan yang berada di selingkup GKJW se-MD Malang 1 agar di dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan ini masih tetap bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan dalam tugas panggilan pelayanannya. Inilah doa yang dapat kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya semua ini hanya keserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami telah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan kami ini Tuhan sucikan dan berkati, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Secara khusus kami juga berdoa untuk seluruh Adiyuswo se-MD Malang 1. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berlimpah rahmat kesehatan, kecukupan, dan sukacita di dalam kesehariannya, sehingga meskipun kami sudah semakin lemah tubuh karena usia, kami tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Kami boleh sudah Adiyuswo Tuhan, tetapi semangat harus tetap muda, karena berkat kasih Tuhan, tambah hari tambah semakin sehat dan kuat, dan dapat melaksanakan segala aktivitas sesuai dengan kemampuan kami yang sudah Adiyuswo. Terima kasih ya Tuhan, doa kami ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa demikian. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, kita lebih memilih untuk setia di dalam Tuhan demi bahagia kita di masa depan. Mari kita hadapi hidup ini dengan penuh sukacita, dengan terus bersandar pada Tuhan. Kita kenakan pakaian perang rohani kita. Kita kenakan senjata rohani kita untuk melindungi kita dari peperangan iman yang kita alami senantiasa dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita nyanyikanlah Kidung Baru 201 bait 1 dan 2, Di Jalan Hidupku. Hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan dengan perantaraan hamba-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Salam jumpa. Semangat sehat. Salam dari kami, Adiyuswa GKJW Jemaat Syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam jumpa. Semangat sehat. Salam dari kami, Adiyuswa GKJW Kebon Agung. Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap warga Adiyuswa Jemaat Peniwek mengucapkan selamat membangun ibadah CMD Malang 1. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam jumpa, semangat sehat. Salam dari kami Adiyuswa GKJW Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa, semangat sehat. Salam dari kami Adiyuswa GKJW Jemaat Kepanjen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam jumpa, semangat sehat. Kami mewakili Adiyuswa GKJW Jemaat Sumber Pucung. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sehat. Kami dari Adiyuswa GKJW Jemaat Bulawan. Semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Loyo no. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam Patunggilan. Kami dari Adiyuswa Jemaat Gedung Kandang mengucapkan salam sehat, semangat, semangat, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, selamat bertemu kembali dalam ibadah kreatif Adiyuswa CMD Malang 1. Semoga kita semua diberi kesehatan. Saya dari GKJW Gereja Gadang